cari makan Pak ya. Jadi kalau masalah untuk raja saya nggak ngerti. Larangan penebangan di Aceh sejak moratorium 2007 mestinya berlaku tegas. Bottom logging ini artinya istirahat sementara kegiatan penebangan atau eksploitasi, tapi dibuka kesempatan untuk kebutuhan gaji lokal masyarakat. Dari kebun masyarakat masih boleh melakukan penebangan dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun bagaimana kondisi di lapangan? Di sebuah kawasan di Simpang Jernih, Aceh Timur, saya menemukan gubuk penebang liar. AB, sebut saja demikian, mengaku sebagai peladang yang jarang melakukan penebangan. Namun kebutuhan asap dapur memaksanya melakukan penebangan serampangan. Bahkan di sebuah hutan keramat yang termasuk dalam kawasan ekosistem Loser. Gergaji mesin dan bekal logistik diperoleh AB dari cukong kampung yang memiliki jaringan cukong besar di kota. Sementara sang penebang sendiri hanya mendapatkan upah masing-masing Rp5.000 untuk setiap pohon yang ditebang. AB dan kedua rekannya terkadang membawa sendiri kayu hasil tebangan ke kota melalui jalur sungai. Namun untuk itu mereka mesti melewati beberapa pos aparat dengan resiko membayar pungutan liar. Katanya suka ada petugas polisi yang nakal juga tuh, sampai meres-meres berapa ratus ribu, berapa juta. Itu ceritanya gimana? Nah, itu kalau kita turun bak rakit, nah itu nanti dipanggil. Sudah dipanggil berapa? Kadang nggak mau dia 100 tuh, sampai 500. Mau lah bayar. Bayar, nanti sampai tekongan mana. Bawa itu nanti panggil lagi, singgah. Minta lagi uang, bayar. Nah itu kenapa takut kok mau ngasih uang 100-500? Dia pakai senjata. Jadi tembaknya nanti buat kita nggak mau singgah. Terpaksa mau tak mau lah singgah. Cerita tentang pungutan liar oleh aparat ini membuat saya penasaran. Namun niat untuk mencari tahu soal ini langsung terjawab beberapa jam kemudian. Ketika melewati pos tak bertanda di Simpang Jernih, Aceh Timur, kami mendapat tembakan peringatan serta dipaksa untuk merapat. Meski melalui jalur pelayaran umum, petugas jaga berkaos polisi dan tentara ini menuduh kami melintas tanpa izin. Jadi kita terkejut karena ada tembakan ke atas perintah. Ini sekarang kan di sana bilangnya kami kemarin ditetap nggak berhenti. Tadi kalau diberikan tanda kepolisian atau dan ramil dalam bentuk apa mungkin. Kami lihat baju preman, dari dekat baru tahu Anda baju brimob. Kalau ada tanda kepolisian atau apa kami berhenti. Atau kalau nembak seandainya yang berdiri sini Gam atau siapa? Apa sekarang berhenti? Apa senjatanya itu dipegang sama TNI Mapolri aja? Enggak, saya tanya. Kalian ngomong sama komandan kami. Kalau ada pos, ada tanda-tanda menunjukkan institusi Polri atau dan ramil atau bendera, kami berhenti. Kalau kalian tembak boleh. Tapi tidak ada tanda apa-apa. Siapa kalian? Bukan, ini perintah komandan kami. Perintahnya apa? Tembak perintahnya di mana? Yang perintahkan itulah kemari. Itu masalahnya. Fair gitu loh, jadi saya ketemu muka. Oke, kita damai lagi, tapi mana orangnya? Tunjukkan juga lah sebagai ini aparat. Saya mohon bang, ini saya minta ribu maaf bang, tolong dipendam bang. Insiden di Simpang Jernih mengindikasikan ketakutan oknum setempat yang kerap meminta setoran dari pembawa kayu. Para penebang liar seperti AB justru menjadi sumber pemasukan bagi mereka. Biasa diminta sama orang tuh berapa tuh? Pak, itu kita nggak tahu pak.
Yang penting saya sama anak buah saya, kalau dia kasih ambil, kalau tidak jangan coba-coba meras.